Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Akom semuanya? Semoga di kondisi pandemi di tahun 2021 ini kalian tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, dan terutama dihindari dari virus atau wabah. Dan satu doa lagi, semoga di tahun 2021 ini virus corona cepat berlalu ya. Amin. Dalam kesempatan ini, di depan ini ada sebuah laptop yang sebagian orang mungkin sudah tahu laptop ini apa, yaitu laptop premium tentunya, MacBook Pro. Di video ini kita akan mencoba mereview seberapa worth it kah laptop MacBook Pro ini di tahun 2021 ini. Yang pertama yaitu kita akan mencoba mengulas yaitu spesifikasi dari MacBook ini. Kita bisa lihat di About This Mac. Nah, ini sudah terlihat OS, prosesor, RAM, grafik, dan serial number. Nah, untuk OS di MacBook Mid 2010 ini yaitu masih OS X Yosemite, yaitu versi 10.10. Jadi masih tergolong cukup lama, belum diupdate. Untuk kelengkapannya yaitu MacBook Pro 13 in Mid 2010 dengan prosesor Intel Core 2 Duo 2,4 GHz kecepatannya, dan kemudian memiliki RAM yaitu 4 GB DDR3. Nah, ini bisa dilihat di memori. Ada dua slot di RAM laptop atau MacBook ini, yaitu sudah terisi semua, 2 keping 2 kali 2 GB 2 keping. Nah, yang cukup menarik di MacBook ini yaitu di VGA grafiknya. Kalau kebanyakan dari MacBook itu memang ada yang masih Intel HD grafik, kali ini sudah memiliki Nvidia GeForce 320M, yaitu 1/4 GB 256 MB. Nah, tidak luput untuk bagian di baterai. Untuk pengguna yang mau membeli atau sudah memiliki MacBook tentunya pasti sudah tahu untuk kesehatan di baterai atau cycle account. Nah, bisa dilihat di sistem report ini. Nah, di sini terdetek semua hardware yang ada di MacBook ini. Jika kalian ingin melihat di memori, nah ini ada dua memori dengan kecepatan speednya, kemudian di DDR-nya seperti yang diulas di awal tadi. Oke, lebih lanjut kita akan mencoba di ketahanan baterai. Kalau di indikator ini masih terlihat 4 jam di 53%. Jadi dalam keadaan normal atau cukup standby di sini masih 4 jaman. Kalau keadaan 100% mungkin akan lebih, hampir 6 jam masih bisa. Kemudian banyak yang bertanya-tanya, lah seberapa sehatkah baterai yang ada di MacBook ini? Bisa terlihat di power. Nah, power ini di cycle account yang seperti saya bilang tadi, healthy information, yaitu masih 86. Jadi masih sedikit cycle account, berarti kesehatan baterai itu masih sehat. Kemudian kita lanjut di display. Nah, di display ini masih terlihat dengan ukuran layar yaitu 13,3 in dengan resolusi 1280 kali 800 dengan Nvidia yang 320M. Jangan lupa kalau untuk di MacBook itu sudah terlihat di storage. Berbeda dengan Windows itu memiliki Windows Explorer, jadi sudah tahu berapa giga kalau di total. Nah, ini ada di storage yaitu 250 GB. Ini masih HDD, masih hard disk. Kemudian mempunyai Super Drive atau DVD-RW biasanya. Nah, nanti kita akan mencoba satu persatu fitur yang ada di MacBook ini masih berfungsi atau tidak. Oke, di baterai sudah. Kita akan lanjut di sampingnya yaitu WiFi. Nah, ini kebetulan sudah terhubung ya. Jadi langsung saja kita coba untuk YouTube. Bisa lihat untuk internet, kemudian di suaranya itu bagaimana. Nah, untuk di speakernya, untuk yang pertama di speakernya yaitu menurut saya pribadi masih belum ngeprek atau apa ya namanya, mati sebelah atau gimana, ini masih oke. Tapi untuk sekelasnya Mac seharusnya lebih kencang. Nah, mungkin karena faktor usia ya, 2021 dikurangi 2010, ini 11 tahun. Ini masih cukup normal menurut saya, meskipun cukup pelan. Kalau di speaker harusnya bisa lebih dari ini.
internet sama speaker saya rasa masih oke. Kemudian yang tidak kalah penting, touchpad sudah tentu bisa saya gunakan. Di keyboard, nah kita akan mengalami uji coba yaitu keyboard test online. Nah ini ada dua pilihan yaitu Windows atau Mac. Kita pilih Mac. Untuk F1 memang harus ditekan Fn. Kalau tanpa Fn biasanya langsung ke perintah, kecuali tombol Fn11 ini meskipun ditekan Fn tetap tombol perintah. Kalau tidak ditekan yaitu tombol volume mengecilkan, F12 membesarkan. Nah untuk kalian tahu ini masih tergolong orinya karena masih enak untuk ditekan dan lebih smoothie untuk bunyi maupun tekanan. Nah untuk hasil tes dari keyboard yaitu masih tergolong normal karena tidak ada minus. Lanjut kita skip di kamera karena biasanya memang untuk zoom, Google Meet, nah itu membutuhkan kamera. Satu lagi yang terkenal biasanya untuk kamera di Mac itu tergolong jernih, entah itu iPhone, iMac atau MacBook. Nah itu sudah terjamin keampuhannya selama tidak pernah servis atau rusak ya. Uji kamera saya. Nah kurang lebih seperti ini sampai ini berwarna hijau. Nah berarti sukses. Di layar penuh ini masih tergolong jernih, jadi worth it untuk Zoom atau Google Meet. MacBook Meet 2010. Nah tidak luput untuk kalian yang biasanya memakai burning atau DVD. Nah di sini ada DVD tentunya. Kita akan mencoba salah satu DVD ini apakah terbaca atau tidak. Kalau terbaca kemungkinan di daerah sini sudah terdapat ikon DVD untuk langsung membuka, atau bisa di finder ini seperti Windows Explorer di Windows itu ada biasanya di bagian sini. Nah ini sudah terbaca. Ini saya masukkan Windows 7 ya DVD-nya. Nah ini dia DVD. Oke. Salah satu tombol yang berfungsi untuk tombol keluar DVD RW. Oke, kebanyakan yang kalian tahu pasti keyboard MacBook itu hampir semua backlight. Nah, ini bisa terlihat. Nah, kalau kalian tahu di sini sudah terlihat backlight. Itu waktu gelap memang kondisi keyboard menyala. Ini masih normal dengan logo iPhone tentunya yang juga masih menyala. Nah, yang terakhir untuk kalian tahu untuk memberi laptop itu yang terpenting memang dalamannya. Kalau menurut saya, nah, tidak luput kalau laptop second alangkah baiknya yaitu masih mulus atau bagus. Nah, ini saya akan mengecek kondisi fisik dari laptop ini. Nah tampilan depan ini ya, ini masih tergolong mulus menurut saya, cuma ada bekas kotor sedikit. Ini bisa dibersihkan nantinya. Di layar sepertinya masih ori karena karet masih terlihat, belum ada tanda-tanda bekas dibuka LCD-nya. Ini tentunya masih segel. Nah kalau Mac itu kena dent atau benturan pasti ada luka atau peyok. Nah, kita perlihatkan di sisi-sisinya. Ini sisi belakang, sisi samping sebelah kanan ada DVD yang tadi digunakan. Kemudian di tampilan depan, nah masih mulus ya. Untuk di tahun 2021 ini pengguna sebelumnya sepertinya memang lebih merawat MacBooknya ini. Nah di sini ada beberapa fitur, yaitu ini untuk mengetahui berapa banyak baterai yang ada di MacBook ini. Nah, ini ada setengahnya tadi, kisaran 50-an. Di sebelahnya yaitu ada jack audio ya, untuk headset atau mikrofon ini pakainya ini. Kemudian ada SD card biasanya untuk kamera atau memori MMC. Nah ada dua port USB. Kemudian nah ini ada dua port yang biasanya untuk sharing data atau transfer data. Ini atau untuk transfer di proyektor itu juga bisa. Kemudian yang di sini itu ada LAN yang biasanya digunakan atau kepalanya RJ45 ukurannya seperti ini. Ada magnetic charger seperti biasa, magnetic ya. Magnet. Tampilan depan seperti ini. Tampilan belakang seperti ini. Jadi masih tergolong, kalau saya presentasi di
tingkat kemulusannya yaitu kisaran 95%. Ya, dibersihkan saja mungkin sudah terlihat like new tentunya. Nah, MacBook yang satu ini dibanderol dengan harga 4,4 juta rupiah. Nah, untuk kalian yang berkenan atau berkeinginan meminang atau memahar laptop ini, bisa kalian WA atau hubungi customer service di deskripsi yang ada di bawah ini. Nah, jadi bisa kalian, kalau memang kondisi memang terpantau jauh, yaitu karena tokonya kita di Kartosura, bisa dengan rekening bersama, yaitu Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia tentunya. Ini jaminan lebih aman. Mungkin kurang lebih seperti itu dari review MacBook Pro Mid 2010 ini, 13 in ya. Menurut saya di tahun 2021 ini sangat worth it tentunya, selama tidak untuk buat render kelas berat, untuk desain, editing, Google Meet, Zoom, atau mengetik kantoran, atau untuk kuliah, atau untuk browsing-browsing sangat oke menurut saya. Oke, baik, seperti itulah kondisi dari MacBook ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.